saya Devres Oktaviani sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Guru Maulana, saya sebagai narasumber 1. Halo, nama saya Muhammad Alif, di sini saya sebagai narasumber kedua. Halo, nama saya Yurahiyo sebagai narasumber 3. Halo, saya Alivia Asmayanti sebagai narasumber 4. Pertama yang kita bahas adalah struktur teks editorial. Apa itu teks editorial? Kamu nanya? Ini penjelasannya. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikut. 2. Penyampaian pendapat argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. 3. Penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas pengertian kaidah kebahasaan yang akan disampaikan oleh Muhammad Alif. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. 4. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Next yang kita bahas adalah kutipan-kutipan beritanya. Mari kita simak. 1. Pengenalan isu. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J disebut sebagai kasus yang tidak rumit atau susah. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Hanya pelakunya saja yang luar biasa, menyeret Jenderal Polisi sebagai tersangka utama, yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Tak hanya itu, ada puluhan polisi yang diduga turut terlibat membantu Verdi Sambo. Puluhan polisi itu dianggap menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Yang ketiga, 1. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam wawancara eksklusifnya dengan wartawan senior Budiman Tanurejo. Yang kedua, kalau kasusnya sendiri nggak terlalu ruwet, kok biasa bagi jasa, kata Burhanuddin dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV pada Rabu 28 September 2022. Dalam menangani kasus pembunuhan berencana tersebut, Burhanuddin mengaku pihaknya akan berupaya profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Penggunaan kalimat retoris. Pelakunya seorang jenderal menembak di rumah jenderal yang ditembak juga anggota polisi. Polisi nembak polisi. Menggunakan kata-kata populer. Dalam menangani kasus pembunuhan berencana tersebut, Burhanuddin mengaku pihaknya akan berupaya profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Kalau kasusnya sendiri agak terlalu ruwet kok biasa bagi jaksa, kata Burhanuddin dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu 28 September 2022. Menggunakan kata ganti penunjuk. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam wawancara eksklusifnya dengan wartawan senior Budiman Tanurejo. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Motif pembunuhan pasti terungkap, karena bagaimanapun juga kita akan gali terus dan hakim juga akan menggalinya, ujarnya.